Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali di ibadah doa pada pagi hari ini. Mari saya mengajak semuanya yang ikut. Mari kita memuji Dia, menyembah Dia, rasakan hadiratnya, rasakan jamahannya. Sebab kasih Tuhan yang begitu besar bagi saya dan saudara. Bila hari ini ada semua karena kasih dan anugerahnya bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Mari memulai ibadah pada pagi hari ini, kita mengucap syukur di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami yang kami naikkan pada pagi hari ini. Kami tahu Engkau pribadi yang sungguh hidup, pribadi yang baik bagi setiap kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami tahu Engkau selalu punya rencana yang terindah dalam hidup kami. Kami memulai aktivitas setiap hari ini Tuhan. Kami memulai dengan menyembah-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Mari semuanya angkat hatimu, angkat suaramu, tinggikan namanya dan pujilah Dia. Sebab Dia satu-satunya pribadi yang layak ditinggikan dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Di saat kami mencari wajah-Mu Tuhan, kami percaya pada pagi hari ini kami temukan kasih-Mu, kami temukan hadirat-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang dekat bersama-sama dengan kami. Engkau tak pernah jauh dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Saat kami memanggil nama-Mu Tuhan, ku panggil nama-Mu, kami dengar suara-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, kasih-Mu yang besar. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Pujikan dari hatimu dan katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Kamu akui Tuhan, penuh kasih dan sayang. Sungguh besar Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Berdoalah pada pagi hari ini dengan hatimu. Sungguh indah Kau Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami, penuh kasih dan sayang. Kasih-Mu yang besar, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan. Katakan sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan. Kau
Engkau yang terindah, Engkau yang termulia, Engkau yang selalu mendengar seruan kami lewat doa-doa kami, memanggil namamu, serukan namamu, hanya Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau yang membebat setiap hati yang terluka, menjadi penolong, penghibur setiap kami. Engkau Yesus, sumber segala-galanya. Ku serukan Engkau, Allah El Shaddai, Adonai, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Allah yang menyediakan. Tak perlu kami takut dan gelisah, bimbang atau ragu kepadamu Tuhan, sebab ada Yesus yang menopang hidup setiap kami. Haleluya, haleluya, glory. Sembahlah Dia, Raja segala raja. Sembahlah Dia, Yesus yang termulia. Glory, glory. Haleluya, glory. Haleluya. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah kami nikmati setiap hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami rasakan Tuhan, hadir-Mu menjamah setiap hati yang merindukan-Mu. Kami rasakan jamahan-Mu, kami rasakan aliran kasih dan kuasa-Mu menjamah dengan lembut setiap kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami memulai setiap kehidupan kami hari demi hari Tuhan, kami percaya kami berjalan bersama-Mu, bersama pribadi yang terus menopang hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, tak perlu kami takut ataupun khawatir akan hidup ini, sebab ada Yesus yang selalu beserta dengan kami. Kami percaya Tuhan, apapun persoalan yang sedang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami percaya setiap kami menyembah-Mu, setiap kami memuji-Mu dengan sungguh-sungguh, kami percaya ada sesuatu yang Kau lakukan Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Ada pertolongan, ada mujizat, ada berkat-berkat yang Kau sediakan, ada kelegaan, damai sejahtera, bahkan kasih-Mu Tuhan yang Kau curahkan bagi hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, bahwa iman kami semakin lebih lagi Tuhan, beriman dan percaya penuh kepadamu. Terima kasih Tuhan, ini yang kami nanti-nantikan setiap hari, mencari wajah-Mu. Sebab kami tahu, di saat kami dekat kepadamu, di saat kami menyembah-Mu, kami rasakan kehadiran-Mu, kami rasakan urapan-Mu yang tak pernah biasa-biasa dalam hidup kami. Biar kami terus semakin mengasihi-Mu, biar kami semakin memuliakan-Mu, biar hidup kami semakin menyenangkan-Mu, biar hidup kami semakin menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Biarlah kami terima dengan sukacita
terus menerima dengan kemuliaan yang Kau berikan Tuhan. Mari saudara-saudara lebih lagi pujikan dari hatimu. Sungguh indah di dalam hadirat-Nya. Glory, haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Amin. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Angkat hatimu lebih lagi dan pujikan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan. Katakan sumber. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Apa yang kami nikmati Tuhan, di dalam persekutuan kami dengan Engkau, di dalam pengiringan kami dengan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami melihat semua kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kalau Engkau memberkati kami Tuhan, kalau Engkau Tuhan hadir di dalam hati dan jiwa kami mengucap syukur Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, setiap kami Tuhan yang mendengarkan Tuhan, doa pagi pada hari ini, pada saat ini Tuhan. Kami percaya bukan suatu kebetulan, tapi kami percaya Engkau sedang berkata-kata, Engkau sedang berfirman Tuhan. Engkau sedang beracara bagi kehidupan kami Tuhan. Sampaikan Tuhan isi hati-Mu, sampaikan pesan-Mu Tuhan kepada setiap kami yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan kami percaya saat kami mendengarkan firman-Mu, kami dipuaskan, kami dituntun, kami diberkati oleh perkataan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah 30, 60, 100 kali ganda di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, ajar, didik kami Tuhan, hati kami Tuhan,
untuk jadi seperti Maria, duduk di bawah kakimu dan terus mendengarkan perkataanmu. Saat ini kami meredahkan hati dan melembutkan hati di hadapanmu, untuk supaya kami bisa mendengarkan perkataanmu Roh Kudus. Hamba-Mu ini hanyalah alat-Mu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, biar saat ini Tuhan, Engkau yang beracara sepenuhnya, ambil alih Tuhan. Kami percaya setiap pesan disampaikan sepenuhnya dari Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat yang mendengarkannya. Kami percaya bukan mendengarkan suara manusia, tapi mendengarkan suara Roh Kudus, suara Allah di dalam hati kami berdengung kuat. Segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu Tuhan jalannya doa pagi saat ini, kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, berajaralah pada saat ini. Kami siap Tuhan menyambut firman-Mu dengan hati kami yang percaya, dengan hati kami yang bersuka cita, terlebih dengan hormat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, sobat-sobat terkasih, dimanapun saya dan saudara berada, saya percaya Dia Jehovah Shammah, yang artinya Tuhan Maha Hadir dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Dimanapun saya dan saudara, bukan kebetulan kalau saudara mendengarkan pesan Tuhan pada saat ini. Saya percaya karena Tuhan hendak menyampaikan pesannya di dalam hati saya dan saudara. Saya percaya sebelum kita mulai, saya mau menyampaikan, mau mengucapkan selamat Hari Paskah buat saya dan saudara. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia sudah bangkit. Dia mati untuk menebus dosa-dosa setiap kita. Untuk menggantikan posisi saya dan saudara. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia mati, dikubur, dan saat ini Dia sudah bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya percaya Tuhan yang saya dan saudara sembah adalah Allah yang hidup, bukan mati. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang pegang kuasa, kunci maut dan kerajaan maut sudah ada di dalam tangannya. Supaya kita beroleh keselamatan, anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Dahsyat perbuatan Allah kita. Luar biasa apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Kita bukan hidup sia-sia, tapi kita percaya ada kehidupan kekal yang menanti hidup saya dan saudara. Saya percaya dunia ini kita hanya sementara. Kita cuman, istilahnya kata orang Jawa ya, katanya kita cuma numpang hidup di sini. Benar, karena kita bukan dari dunia ini. Kita tinggal di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Dan kita akan balik kepada Tuhan kelak suatu hari nanti. Saudara, pastikan hidup saya dan saudara anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup saya dan saudara hari ini. Kita bisa hargai, terlebih kita bisa kerjakan. Kata firman Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya percaya saudara, mungkin ada orang yang bertanya, apakah sekali selamat tetap selamat? Ya, selama kita percaya, selama kita setia mengiring Tuhan, ya, sekali selamat kita akan terus selamat, saudara. Tapi ketika orang itu berubah setia, ketika orang benar itu berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti yang dahulu, apakah ia akan hidup? Tidak, dia akan mati. Tapi Tuhan tidak mengendaki kematian orang fasik, tapi pertobatan orang fasik. Amin saudara. Tuhan sangat rindu kita semua. Tuhan rindu itu semua, tidak ada yang tertinggal. Tidak ada satupun yang dibinasakan, itu kerinduan Tuhan. Tapi biarlah saya dan saudara meresponi kerinduan Tuhan. Cintanya Tuhan kita hargai, kita jaga dengan takut dan gentar. Kalau kita terus hidup takut akan Tuhan, kalau kita terus melakukan kehendak Bapa di surga. Sebab firman Tuhan berkata, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Saya percaya saya dan saudara adalah orang-orang yang percaya. Kalau tidak percaya, mungkin saudara tidak menyaksikan acara hari ini.
Tapi karena saya dan saudara adalah orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan, biarlah kita menyadari, ayo, apa yang sudah kita terima, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Menyambung dengan tema firman Tuhan pada saat ini ketika saya berdoa, Tuhan, apa yang hendak Engkau sampaikan kepada saya dan orang-orang yang ngikuti doa pagi pada hari ini. Dan Tuhan menyampaikan satu tema di dalam hati saya, yaitu memulai dengan roh, jangan mengakhiri dengan daging. Karena saya percaya saudara, Tuhan berkata, yang menentukan itu bukan sekarang, yang menentukan itu akhir, saudara. Dan pertandingan iman kita belum berakhir. Selama kita di dunia ini, kita ada di dalam pertandingan iman. Tidak ada kata aman, tidak ada kata sudah selesai. Tuhan Yesus setia sampai akhir. Dia mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba dan taat sampai mati di atas kayu salib. Dia menyelesaikan apa yang jadi kehendak Bapa di surga. Biarlah saya dan saudara juga belajar seperti Tuhan Yesus sampai selesai. Tuhan berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Mari saudara, kita belum berakhir, pertandingan kita belum berakhir. Belajar seperti Tuhan Yesus, belajar seperti Paulus. Dia berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan dan aku mencapai garis akhir. Dan aku memelihara iman. I have fight the good fight of faith. And I finish my course and I kept the faith. Aku menyelesaikan pertandingan yang baik. Dan aku telah mencapai garis akhir. Biasa saya dan saudara, ayo ya setia sama Tuhan sampai garis akhir. Jangan sampai kita memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Dan hari ini Tuhan kasih saya satu, Tuhan bagaimana supaya kita itu bisa belajar terus. Ya, hidup di dalam roh, hidup di dalam kehendak Tuhan, tidak berakhir pada daging dan kehendak kita sendiri. Kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini, dan saya ambil dari kitab Ibrani 12 ya, Ibrani 12 ayat yang ke-12 kita mulai. Mungkin kita pernah baca, mungkin kita pernah renungkan, mungkin kita pernah bahas, tapi biarlah pagi hari ini kita mengingat kembali, dan saya percaya pewahyuan Tuhan, pengertian Tuhan itu selalu baru. Selalu lebih dalam dan lebih membuat kita menyadari betapa pentingnya kita menjaga kehidupan kita pada hari-hari ini. Pada hari-hari yang terakhir ini ya. Ibrani 12 ayat 12. Kita mulai dengan 3 ayat dulu saudara ya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita mulai kembali lagi dari ayat yang pertama. Apa pesan Tuhan pada pagi hari ini? Supaya saya dan saudara menjadi orang yang terdahulu, tetap menjadi yang terdahulu. Bagaimana kita orang yang hidup di dalam roh, sampai akhir kita mengakhiri dengan roh. Mengakhiri hidup di dalam roh. Bahkan orang benar semakin benar, dan orang kudus semakin menguduskan dirinya. Bagaimana pesan Tuhan pada pagi hari ini? Kita baca, kita ulang kembali di ayat pertama, dan kita masuk menyelam dalam firman Tuhan. Dikatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah
dan lutut yang goyah. Apa poin pertama yang dikatakan? Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Saya percaya tidak ada orang itu yang awalnya hidup dalam roh, tiba-tiba dia itu langsung berbalik hidup dalam daging. Enggak ada. Yang ada itu adalah kemunduran pelan-pelan. Dimulai dari tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Yang artinya apa? Kita harus punya disiplin rohani yang tinggi. Disiplin rohani yang tinggi. Dikatakan kuatkanlah tangan yang sudah mulai lemah dan lutut yang goyah. Dimulai dari kita mulai menjauh dari tahta kasih karunia Tuhan. Kita mulai tidak disiplin lagi terhadap setiap komitmen-komitmen kita dalam mencari Tuhan. Kalau kita punya komitmen sama Tuhan, Tuhan, aku setiap hari aku mau mencari Tuhan. Setiap pagi jam sekian sampai jam sekian aku mau cari Tuhan. Mungkin ada orang yang mungkin, aku sekolah gak bisa pagi hari, aku malam hari. Aku jam sekian sampai sekian, itu aku saat teduh sama Tuhan. Aku betul-betul cari Tuhan. Aku berdoa dan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Kita punya komitmen bersama dengan Tuhan. 1 minggu, kalau kita sebagai keluarga besar Persekutuan Doa Oikumenikasi, kita punya ibadah raya hari Sabtu. Setiap Sabtu saya cari Tuhan. Setiap Kamis saya beribadah sama Tuhan. Ya, Selasa, Kamis, Sabtu kalau kita di dalam Persekutuan Doa Oikumenikasi, ya, komitmen-komitmen kita yang sudah kita bangun di dalam Tuhan. Jangan sampai itu menjadi lemah. Tanganmu tidak mulai lagi terangkat kepada Tuhan. Lututmu sudah mulai goyah. Kalau postur dulu zaman orang Yahudi, ya, orang Ibrani kalau berdoa itu berlutut, saudara. Dan dengan salah satunya tipe penyembahan yaitu yadah, tangan yang menengadah ke atas, saudara. Kalau mulai jam-jam doamu mulai, engkau malas cari Tuhan, engkau mengurangi, engkau gak disiplin lagi cari Tuhan, disitulah dimulainya roh itu akan jadi daging lama-lama. Kita yang memulai dengan roh, jangan mengakhiri dengan daging. Miliki disiplin yang tinggi. Ayo hari-hari ini kita uji hati kita. Kita lihat kehidupan kita. Kita gak perlu kita menghakimi orang lain. Kok itu seperti itu seperti itu. Enggak. Kita lihat hidup kita satu persatu. Karena firman itu adalah cermin bagi kehidupan kita. Kalau ada yang mulai kurang, Tuhan berpesan pada hari ini, miliki disiplin yang tinggi dalam mencari Tuhan. Jangan berkata, kan cuma rutinitas berarti ya ikut Tuhan tuh pokoknya ke gereja, pokoknya doa, sekedar doa. Bukan hanya sebuah rutinitas, tapi sebuah kerinduan hati yang mencari Tuhan. Jangan kehilangan kerinduan hati yang mencari Tuhan, jangan, saudara. Rutinitas itu baik. Rutinitas kalau dilandasi dengan hati yang rindu untuk cari Tuhan, itu baik. Setiap orang-orang, bahkan Yesus Kristus sendiri, Allah 100% Allah dan 100% manusia, dia memberikan teladan dalam hidup saya dan saudara. Pagi hari Tuhan naik ke bukit untuk berdoa. Berapa kali kita lihat di dalam firman Tuhan, dia Tuhan yang 100% Allah memberikan teladan dalam kehidupan kita. Ini loh, aku cari Bapakku. Aku bersekutu dengan Allah Bapa. Dia kasih teladan dalam hidup saya dan saudara. Tokoh-tokoh Alkitab pun yang setia sama Tuhan, seperti Daniel yang menyelesaikan sampai garis akhir. Dia berkata, aku berdoa sehari 3 kali untuk mencari Tuhan, memuji dan berdoa kepada Tuhan. Mari saya dan saudara, milikilah rutinitas, bukan rutinitas tapi komitmen untuk cari Tuhan. Saudara, sekalipun saya tahu ada hari-hari di mana kita itu dibuat malas,
aduh kok rasanya daging ini kuat sekali ya. Kok rasanya aku malas cari Tuhan pada hari ini. Enggak, lawan itu. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Perbaiki komitmenmu lagi pada pagi hari ini. Pada saat ini, kapanpun saudara dengarkan pesan ini, perbaiki kembali komitmenmu cari Tuhan. Jangan berkata, aku gak doa, buktinya ya fine-fine aja. Aku ya bisa bekerja dengan baik, hidupku ya baik-baik aja, doa gak doa sama saja. Salah besar saudara. Jangan sampai kita hanya doa, hanya cari Tuhan, hanya baca firman Tuhan pada waktu masalah itu tiba di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah dihantam oleh masalah, baru kita cari Tuhan. Sebenarnya itu sudah terlambat saudara. Sekalipun di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Tapi saya katakan saudara, selagi engkau sentosa, selagi engkau baik, dengarkan perkataan Tuhan. Selagi engkau hidup ini aman, cari Tuhan. Saudara, ayo saudara, jangan nunggu nanti ada masalah dulu baru kita cari Tuhan. Sedia payung itu sebelum hujan. Bukan waktu hujan kita baru cari payung. Setengahnya sudah telat, sekalipun tidak pernah terlambat. Kalau itu yang saudara alami, tetap cari Tuhan. Karena hanya dialah satu-satunya yang sanggup tolong kita saudara. Tetap cari Tuhan. Tapi saya katakan pagi hari ini, miliki disiplin yang tinggi. Sekalipun hidupmu aman, cari Tuhan. Karena orang yang hatinya yang melekat sama Tuhan, orang yang hatinya terus cari Tuhan, Tuhan berkata, aku akan meluputkannya dan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Aku akan menyertainya di dalam kesesakan. Ada berapa banyak masalah yang akan Tuhan luputkan ketika hati kita itu melekat sama Tuhan. Ketika kita itu cari firman Tuhan. Ketika itu kita dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Ketika kita punya hubungan yang intim sama Tuhan, yang melekat sama Tuhan. Ada banyak masalah yang Tuhan luputkan dalam kehidupan kita. Saya percaya orang-orang yang hatinya melekat sama Tuhan, Tuhan akan meluputkan dari berbagai macam masalah, saudara. Ya saya tahu, orang benar tidak selalu, saudara, hidupnya nyaman dan enak. Tapi kalau masalah itu terjadi di dalam kehidupan orang benar, masalah itu untuk mendewasakan imannya, untuk memurnikan imannya, untuk supaya dia naik kelas, saudara. Bukan untuk menghancurkan dia. Tapi ada berapa banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan karena kita itu cari Tuhan, tapi karena kita menjauh daripada Tuhan. Dan kita tidak taat firman-Nya. Dan kita tidak dengar-dengaran akan perkataannya. Tuhan berkata mungkin, jangan berhutang. Ya, jangan berhutang. Jangan ingin untuk menjadi kaya, supaya engkau tidak jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Kita tidak dengar-dengaran, kita tidak cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan akhirnya kita jatuh ke dalam utang piutang yang begitu besar. Masalah yang begitu besar. Mengguncang ekonomi kita. Dan masalahnya bukan karena masalah itu datang karena kita itu cari Tuhan. Waktu kita melekat sama Tuhan, enggak. Waktu kita tidak taat, waktu kita jauh daripada Tuhan, kita akan mengalami masalah yang besar. Karena kesalahan kita sendiri. Ada berapa banyak saya dengar, ya ampun, bisnisku seperti ini. Karena apa? Terlalu banyak spekulasi. Karena merasa yakin ini pasti berhasil, ini pasti benar. Dan dikuasai hatinya oleh keserakahan, bukan firman Tuhan. Ingin cepat jadi kaya, akhirnya stok yang banyak dan sebagainya, terjerat dengan piutang yang banyak. Seandainya engkau dengar hatimu melekat sama Tuhan, Tuhan luputkan. Ada banyak masalah di dalam kehidupan ini. Kalau sesungguhnya hati kita melekat sama Tuhan, dan hati kita melekat pada firman-Nya, kita melakukan firman-Nya, ada berapa banyak masalah itu sebenarnya gak perlu terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Ada berapa banyak masalah yang Tuhan luputkan dalam kehidupan kita. Saat kita lihat dalam kehidupan kita, ada berapa banyak. Sesungguhnya kalau kita taat sama Tuhan, kita gak perlu ngalami semuanya itu. Tuhan akan meluputkan engkau dari ini dan itu. Karena engkau taat sama Tuhan. Mari saudara, hari-hari ini cari Tuhan selagi engkau sentosa. Dengarkan perkataannya.
hari-hari ini kita butuh Tuhan. Kita harus punya disiplin yang tinggi. Bukan karena kita ragu Tuhan tidak dapat nolong kita, tapi kita ragu sama daging kita sendiri. Kita masih darah dan daging. Kalau kita tidak punya disiplin yang tinggi, kita nggak punya jam-jam doa kita, daging akan menguasai kita. Ketika masalah menerpa, yang ada apa? Kecewa sama Tuhan, yang ada menggerutu, yang ada bersungut-sungut. Kenapa hidupku seperti ini? Tapi kalau saudara selalu cari Tuhan, punya disiplin yang tinggi untuk cari Tuhan, untuk berdoa, untuk dengarkan firman, ketika masalah itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara, orang itu akan beda cara pikirnya. Pasti saudara. Orang kalau pikirannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan engkau berkata firman-Mu ada di dalamku dan aku tinggal di dalam engkau, orang itu akan beda saudara. Cara pikirnya akan beda. Masalah itu tiba, dia gak akan menggerutu sama Tuhan, tapi dia tetap punya mindset, dia punya cara berpikir yang beda. Wah, aku tahu Tuhan itu tetap punya rencana yang indah dalam hidupku. Aku percaya kok rencana Tuhan itu tidak pernah kecelakaan, tapi damai sejahtera untuk memberikan kepadaku hari depan yang penuh harapan. Dan dia akan belajar untuk mengerti maksud Tuhan. Tapi yang pasti cara pikirnya pasti beda. Dia pasti bisa tetap bersyukur, dia pasti tetap bisa bersuka cita. Beda sama orang yang hatinya jauh daripada Tuhan. Masalah terjadi, marah sama Tuhan dan sebagainya. Mari saya dan saudara, kita belajar. Yuk hari-hari ini kita melekat sama Tuhan. Hari-hari ini bukan hari yang mudah. 2025 bukan tahun yang mudah. Tapi biar hari-hari ini, yuk kita punya disiplin yang tinggi. Jangan maju mundur sama Tuhan. Hari ini aku doa, besok bolong. Hari ini minggu ini aku ibadah, besok bolong. Jangan. Punya konsistensi, ketekunan, dan kesetiaan sama Tuhan. Karena saya percaya ketekunan untuk mengiring Tuhan itu akan menimbulkan tahan uji saudara. Dan saya percaya saya dan saudara, mari saya dan saudara, kalau kita terus berlatih, kita terus punya disiplin yang tinggi, setiap hari cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, maka saya percaya kita akan terus naik, dan makin lama, makin kuat menghadap Allah di Sion. Jangan lagi berkata, oh enggak doa, enggak apa-apa, enggak baca firman, enggak apa-apa, enggak. Bahkan pembimbing kita punya pesan, tiap hari cari firman, dengarkan firman Tuhan, cari firman, belajar firman Tuhan sungguh-sungguh hari-hari ini. Saya percaya akan ada perbedaan orang yang beribadah dan tidak beribadah kepada Tuhan. Hari-hari ini orang yang beribadah sama Tuhan, orang itu akan kuat saudara menghadapi apapun. Amin saudara. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kuatkan, perbaiki komitmenmu pada hari ini, miliki disiplin yang tinggi. Sekalipun gak ada masalah, sekalipun tidak ada apa-apa, tetap miliki disiplin yang tinggi. Apapun yang saudara alami, situasi apapun, dalam keadaan apapun, mungkin saudara mungkin lagi liburan atau pergi kemana, saya tidak pernah lepas dari yang namanya disiplin rohani saudara. Karena saya tahu kita ini masih hidup dalam daging. Nanti kalau sesuatu terjadi, itu akan kelihatan daging atau roh yang ada di dalam hidupmu. Dan saya berharap, kita semua berharap itu roh yang menguasai hati dan jiwa kita. Yang pertama, miliki disiplin yang tinggi. Kemudian kita lanjutkan poin yang kedua. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok. Mari saya dan saudara, kalau firman, katanya firman Tuhan dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya percaya kalau kita taruh firman di dalam hidup kita, di dalam kaki kita, saat kita melangkah, kita terus melangkah dalam firman Tuhan, maka saya percaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Dikatakan, luruskanlah jalan bagi kakimu. Kalau kaki kita mulai miring, saudara ya, yang namanya jauh daripada Tuhan, yang namanya tidak lurus saudara ya, itu dimulai dari yang sedikit saja.
Sifat dosa itu, iblis itu, kalau dia nggak bisa membinasakan, dia akan membunuh. Tapi kalau nggak bisa membunuh, dia berusaha untuk mencuri sedikit-sedikit. Untuk itu pesan Tuhan pada pagi hari ini, pada saat hari ini, jangan kompromi dengan dosa. Jangan main-main sama dosa. Serius sama Tuhan, itu artinya jangan main-main dengan dosa. Tidak ada orang yang dari Kristus menjadi anti-Kristus dalam sehari, tidak ada. Tapi semua itu dimulai dari kompromi sedikit-sedikit. Tidak taat sedikit-sedikit. Kita renungkan hari ini. Di area mana kita punya ketidaktaatan sama Tuhan? Apa itu anak muda? Apa yang Roh Kudus taruh dalam hatimu? Tuhan tidak mau engkau nonton film itu. Atau seorang pengusaha, Tuhan berkata, ayo kamu memiliki neraca yang lurus. Jangan serong, karena neraca dan timbangan yang serong itu kekejian bagi Tuhan. Ayo kita kerja yang benar sama Tuhan. Ayo kita jujur sama Tuhan. Apapun yang Tuhan taruh, Roh Kudus taruh di dalam hatimu, lakukanlah dengan takut dan gentar. Dosa itu bukan dimulai dari kita menghujat Roh Kudus. Yang dosa tidak dapat diampuni itu loh saudara. Pertama tidak menghujat. Pertama itu dimulai dari mendukakan Roh Allah di dalam hidupmu. Tidak apa-apalah mendukakan sedikit-sedikit. Tidak apa-apalah Roh Kudus tahu, berkata, ayo kamu stop main game itu. Aku tidak mau, aku keberatan. Aku tidak suka. Kamu terus berjam-jam main game itu. Bukan masalah dosa, tidak dosa. Tapi engkau tahu kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Tapi kita lawan terus. Kita matikan suara Roh Kudus. Kita mengeraskan hati kita. Kita kompromi dengan dosa yang sedikit-sedikit. Tidak langsung orang itu berbalik 180 derajat. Mungkin dimulai dari 10 derajat aja. 10 derajat aja miring. Kalau kita teruskan terus-menerus, kita akan di ujung sana, kita akan jauh. Di ujung sana kita akan berakhir dengan daging. Di ujung sana kita berakhir dengan kebinasaan. Dosa yang terus-menerus dilakukan, dosa yang terus-menerus dibuahi, akan melahirkan maut, saudara. Jangan buahi terus dosa. Jangan kau lakukan terus. Kalau tahu itu dosa, jangan engkau lakukan terus-menerus. Hari ini kalau engkau sadari itu, ambil komitmen pada pagi hari ini. Katakan, Tuhan, iya saya sadar. Kalau enggak ada ya enggak usah cari-cari orang yang tertuduh yang bagaimana. Enggak. Tapi Roh Kudus itu pasti berbicara dalam hidupmu. Kalau ada sesuatu area di dalam hidupmu yang kau tidak jujur dengan Tuhan. Ada sesuatu yang kau sembunyikan. Kalau masalah ini, aku melakukan semuanya kok. Aku pelayanan, aku memberikan persembahan untuk Tuhan. Tapi Tuhan mau ketaatanmu. Itulah yang terutama. Bukankah mendengar itu lebih baik daripada persembahan korban seperti apa yang Samuel katakan kepada Saul, saudara? Saul ngomong, gak apa-apa kan, aku gak bunuh. Aku sudah bunuh semuanya kok. Cuma ini loh, cuman rajanya dan yang baik-baik ini. Gak saya bunuh. Kan ini juga untuk korban persembahan untuk Tuhan. Tuhan berkata mendengar itu lebih baik. Taat itu lebih baik. Daripada korban persembahan. Tuhan itu tidak bisa disuap, saudara. Mungkin saudara dalam bisnis saudara, enggak apa-apa, aku curang kan enggak apa-apa. Yang penting nanti aku perpuluhan sama Tuhan. Nanti aku kasihkan sama Tuhan. Tahukah saudara, dalam Tuhan tidak bisa Tuhan itu disuap dengan uangmu. Tuhan mau engkau taat dulu. By the way, kalau saudara mencuri uang orang dan saudara berikan sama Tuhan, itu bukan uangmu, itu uang orang. Tuhan mau yang murni dari tanganmu, saudara. Sekalipun itu nilainya tidak seberapa. Tapi kalau itu keluar dari narwastu hatimu, kau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sekalipun yang terbaik itu mungkin 2 keping perak Tuhan. Tuhan berkata, ia memberi lebih baik dari semuanya. Mari saya dan saudara, jangan punya kompromi dosa, apapun itu. Tuhan kita melihat hati kita, saudara. Mari hari ini, apapun yang Roh Kudus katakan di dalam hatimu, apalagi yang tertulis dalam firman Tuhan, jangan kita kompromikan, saudara. Yang sedikit-sedikit itu lama-lama menjadi bukit.
dosa yang sedikit-sedikit itu kalau kita buahi terus-menerus akan menjadi matang dan melahirkan maut, saudara. Saya percaya, saya dan saudara, kita gak mau berakhir dengan daging. Untuk itu, apapun saya percaya saat ini, saya berdoa di dalam nama Yesus, kalau Roh Kudus beritahu sesuatu dalam hati saudara, saya gak menghakimi. Tapi biarlah Roh Kudus berbicara dan menginsyafkan hatimu dan berkata mulai hari ini, Tuhan, aku mau komitmen, aku gak mau lagi kompromi, Tuhan. Karena dosa itu akan terus-menerus berbuah dan akan jadi maut, saudara. Stop hari ini, berhenti, dan lakukan kebenaran. Minta hikmat sama Tuhan, bagaimana kita keluar dari dosa ini. Aku mau berhenti dari kebiasaan burukku ini. Minta kekuatan Tuhan. Aku gak mau gak taat lagi sama Tuhan. Aku gak mau mendukakan hati Tuhan. Awalnya cuma mendukakan, lama-lama menjadi menghujat Roh Kudus. Lama-lama jadi antikristus, saudara. Amin, saudara. Jangan kompromi yang sedikit-sedikit. Apapun itu. Hiduplah takut akan Tuhan. Tetapi menjadi sembuh. Supaya hidup kita itu dipulihkan. Sembuh itu artinya pulih hidupmu, saudara. Hubunganmu pulih sama Tuhan. Kemudian poin yang ketiga ya. Poin yang kedua, jangan kompromi dosa. Poin yang ketiga, bagaimana kita hidup di dalam roh. Dan terus hidup di dalam dan tidak mengakhiri dengan daging. Dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Yang artinya, ayo hidup berbuah. Kata hiduplah damai dengan semua orang itu adalah hiduplah jadi berkat bagi banyak orang. Damai sejahtera itu adalah salah satu buah Roh Kudus. Ketika sang Raja Damai itu, ya dia bangkit, Raja Damai itu tinggal di dalam hidup kita. Maka saya percaya hidup kita pasti berbuah, saudara. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kalau saya bacakan versi yang di kitab Roma, dikatakan Roma 12 ayat 8, dikatakan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Yang artinya apa? Dari pihak kita. Jangan sampai kita punya hati sesuatu sama orang lain, saudara. Hati yang gak baik sama orang lain. Entah itu hati kebencian, entah itu iri hati, jangan punya. Kalau itu tergantung padamu. Tapi kalau hati orang lain, kita gak bisa menentukan hati mereka. Makanya mereka ditulis di kitab Roma lebih jelas. Sedapat-dapatnya kalau itu tergantung padamu. Kalau dari pihak kita, usahakan hidup damai dengan semua orang. Jangan kita punya benci sama orang, tidak senang sama orang. Mungkin orang berkata, enggak, aku nggak pernah benci sama orang. Pernah nggak saudara nggak senang sama orang itu? Aku nggak senang sih sama orang itu. Tahu nggak? Itu adalah miniaturnya benci loh. Nggak senang itu tuh versi mininya benci. Lama-lama kamu teruskan jadi benci sama. Jadi lama-lama benci diteruskan jadi pahit, saudara. Untuk itu, janganlah kalau itu tergantung dari hidup saudara. Jangan kita punya gak senang sama orang lain. Tapi berusahalah hidup damai. Berusahalah hidup jadi berkat, saudara. Berusahalah hidup berbuah. Bagaimana sih kita itu berbuah? Kita melekat sama Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita hidup, kita melekat sama Tuhan. Hati kita melekat sama Tuhan. Pokok anggur, carang-carangnya tuh melekat sama pokok anggur. Maka kita akan berbuah, saudara. Belajar hari-hari ini. Kita untuk rendah hati. Sebenarnya masalah dengan orang lain itu masalah dimulai dari hati kita yang jauh daripada Tuhan. Hati kita yang meninggikan diri, saudara. Kalau sebenarnya hati kita itu rendah hati, kita akan mudah kok hidup berdamai dengan orang lain. Mengapa kadang kita tuh susah untuk damai dengan orang? Karena kita masih tinggi hati, kita masih sombong, saudara. Kenapa kita gak bisa berbuah? Karena kita sombong, saudara. Karena kalau kita cuman bertumbuh dan tidak berbuah, saudara, kita akan ditebang. Saya pertama kali saya renungkan, Tuhan bertumbuh kok ditebang ya, saudara ya. Kok bertumbuh kan lumayan lah. Kok cuma bertumbuh aja tapi Tuhan tetap tebang. Kenapa? Seperti gambaran ilalang. Ilalang itu kalau bertumbuh makin lama makin menjulang tinggi. Karena dia tidak berbuah. Beda dengan gandum. Gandum itu makin bertumbuh,
dia akan berbuah dan makin lama makin merunduk, saudara. Sama gambaran hidup kita. Kalau kita cuma bertumbuh aja, kita akan makin sombong. Kita akan gak bisa hidup berdamai dengan orang lain. Yang ada kita menghakimi orang lain. Kita iri hati sama orang lain. Kita mudah tersinggungan sama orang lain. Beda kalau saudara itu punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Beda, saudara. Orang mau merendahkan saudara. Orang mau berkata yang buruk terhadap saudara. Orang kalau rendah hati, orang tuh gak gampang tersinggung. Sudah, aku gak mau dengerin. Aku cuma dengerin perkataan Tuhan aja. Kenapa Maria kok gak tersinggung sih Marta ngomong gitu? Karena Maria itu duduk di bawah kaki Tuhan. Yang artinya apa? Dia itu suka merendahkan hati di dekat Tuhan dan dengar perkataan Tuhan aja. Hari-hari ini kita butuh kerendahan hati. Kita catat dalam hidup kita, rendah hati. Dan itu kita bahagia kalau rendah hati. Sungguhan, saudara. Omongan orang lain tidak akan mengganggu hati kita. Orang mau ngerendahin, ya sudah biar aja. Seperti Daud, mungkin kakaknya Eliab berkata, kamu itu, aku tahu sifat jahatmu, aku tahu kemana 2-3 ekor dombamu itu, kamu kemanakan itu, direndahkan sama Eliab. Dia biasa, aku cuman bertanya aja dan tidak menghiraukan perkataan itu. Gak gampang marah, gak gampang tersinggungan. Orang yang rendah hati itu hidupnya enak, saudara. Ya, miliki hidup rendah hati. Bukan rendah diri loh, saudara, bukan minder. Kalau minder itu sama dengan sombong, tapi lawan katanya sombong itu minder. Ya, berlawanannya itu sisi satunya itu minder, saudara. Tapi kita belajar untuk rendah hati. Karena kalau orang minder, kalau sesuatu berubah dalam hidupnya, dia dikasih sesuatu, dia pasti akan sombong. Bukan minder, saudara. Tapi kita belajar untuk rendah hati sama Tuhan. Ayo, jangan sombong, saudara. Sebenarnya saya percaya kesombongan ini berbahaya sekali, saudara. Orang yang sombong itu ditolak sama Tuhan. Saya percaya kenapa Saul itu ditolak sama Tuhan. Bukan karena dia tidak taat. Iya, tidak taat itu iya. Karena dia nggak taat sama Tuhan. Tapi bukan hanya itu. Tapi dia punya hati yang sombong. Ketika dia ditegur sama Samuel, dia masih berontak sama perkataan Tuhan. Dia merasa dirinya benar. Dan dia minta dihormati dan dihargai sama Samuel. Paling tidak tunjukkan hormatmu kepadaku di hadapan tua-tua Israel. Dia masih minta penghormatan dari manusia. Kelihatan sekali hatinya sombong. Daud juga mengalami ketidaktaatan, mengalami kesalah yang cukup besar juga. Tapi dia tidak punya kesombongan dalam hatinya. Ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia berkata, aku berdosa di hadapan Tuhan. Dan dia pun, sekalipun pernah salah, dia tetap mengakhiri dengan roh. Karena apa? Karena dia bertobat di hadapan Tuhan. Saul kenapa ditolak sama Tuhan? Bukan hanya karena dia tidak taat, itu iya. Tapi lebih daripada itu karena dia sombong. Jangan pernah kita punya kesombongan dalam hidup ini. Karena ketika kita sombong, saudara, Tuhan akan menolak hidup kita. Ayo, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya, jangan punya kesombongan. Dosa pertama yang dilakukan, bahkan dosa paling tua sebelum manusia jatuh dalam dosa, yaitu Lucifer dulu. Jatuh karena apa? Sang bintang fajar itu. Sebenarnya dia malaikat yang indah, tapi dia sombong dan ingin menyamai Allah, ingin dipuji dan dipuja, meninggikan diri di hadapan Sang Maha Tinggi. Kepingin jadi Tuhan, dia direndahkan serendah-rendahnya, saudara. Jangan ya, saudara, kita belajar selidiki hati kita. Tuhan, aku merendahkan hati di hadapan-Mu. Senantiasa rendah hati. Saya percaya orang yang rendah hati, orang itu akan kaya dengan perkataan Tuhan, dan orang itu kaya dengan pengertian Tuhan. Karena Tuhan gak akan berhenti-berhentinya dia berbicara terhadap orang yang rendah hati. Saudara, ya berusaha hidup damai. Hatimu benar, jangan pernah sombong. Supaya ada buah, supaya kita bisa berbuah. Kalau kita sombong, kita naik terus. Kalau kita berbuah, kita akan merunduk. Kita akan semakin rendah hati, semakin rendah hati. Amin, saudara. Juga satu hal lagi juga dosa yang selain tidak taat, yaitu dosa iri hati. Ini dosa paling kuno juga, saudara, Kain dan Habil. Dosa kedua setelah yang pertama, Adam dan Hawa ya tidak taat sama Tuhan. Dosa yang kedua, the second oldest sin di dalam dunia ini.
iri hati sejak zaman purbakala manusia kedua itu Adam Hawa punya anak Kain dan Habil. Iri hati dan membunuh, saudara. Jangan punya iri hati hari-hari ini, saudara. Jangan pernah punya iri hati kalau kita itu fokus sama Tuhan dan kita tahu panggilan Tuhan, kita tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak mungkin iri hati kok, saudara. Kalau kita punya kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kita nggak akan banding-bandingkan hidup kita. Hari ini, ayo kita jangan mau dibodohi oleh iblis. Mungkin ini sekarang zaman media sosial, kita bisa melihat apa-apa di media sosial dan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Orang itu kok gini ya, orang itu hidup gini kok gini ya. Dalam kehidupan mungkin bukan di media sosial saja, mungkin dalam kehidupan kita bermasyarakat, berteman, kita melihat, oh kok temanku ini diangkat Tuhan lebih dulu ya, kok ini ngalami berkat ini ya. Ayo kita jangan pernah iri hati. Latih dirimu, latih hatimu untuk jadi berkat. Katakan, aku seneng kok orang temanku ini diberkati dan diangkat oleh Tuhan. Latih dirimu sekalipun tidak enak, tapi latih dirimu untuk tidak pernah iri hati. Tuhan berkata, menangislah dengan orang yang menangis dan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Kalau menangislah dengan orang yang menangis, itu lebih mudah ya. Kalau kita melihat ada orang yang ada di bawah, kita di atas, kita nolong orang itu lebih mudah. Tapi bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, itu butuh kedewasaan iman. Itu butuh pengertian dan butuh pewahyuan dan butuh kedalaman bersama dengan Tuhan. Yang artinya apa? Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Ketika kita melihat orang itu maju, ketika kita melihat orang itu dipakai oleh Tuhan, ketika kita melihat orang itu diurapi, diberkati bisnisnya sama Tuhan, orang itu diangkat lebih tinggi daripada kita bisa ikut bersukacita. Itu sulit, saudara. Karena apa? Cenderung manusia ini, darah Adam dan Hawa ini, ya Kain dan Habil itu ada di dalam hati kita, ada di dalam daging kita. Untuk itu, kita perlu kehadiran Tuhan. Kita perlu fokus sama Tuhan. Jangan bandingkan hidupmu sama orang lain. Karena Tuhan punya tujuan. Tuhan punya jalan pertandingan iman kita sendiri-sendiri. Setiap orang itu sendiri-sendiri, saudara. Jangan pernah banding-bandingkan. Itu kebodohan yang iblis katakan di dalam kehidupan kita. Saya percaya, saudara, Tuhan itu baik, saudara. Dan kemudian sedikit lagi, saudara ya, dikatakan dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya percaya poin yang keempat, yang terakhir, Tuhan berkata, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya percaya saya dan saudara hari-hari ini, salah satu karakter Tuhan yang mungkin dilupakan hari-hari ini, ya Allah itu baik, Allah itu setia, itu iya. Tapi satu karakter Tuhan ini jangan pernah dilupakan, bahwa Allah itu kudus. Untuk itu Tuhan berkata, kuduslah kamu, sebab Allah itu kudus. Saya percaya satu karakter ini, bahkan di kerajaan surga, malaikat itu cuman siang dan malam cuman mengatakan ini, kudus, kudus, kuduslah Allah semesta alam. Malaikat cuma ngomong satu karakter ini, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saya percaya satu karakter ini, karakter Tuhan yang sungguh-sungguh melekat dalam hidupnya, dalam dirinya, yaitu kekudusan Tuhan. Kita perlu hari-hari ini hidup dalam kekudusan Tuhan. Siapapun saya dan saudara hari-hari ini, jangan kita lupa Allah itu kudus. Untuk itu hiduplah dalam kekudusan Tuhan. Dan Tuhan berkata, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan, orang itu tidak akan bisa melihat Tuhan. Bukan melihat Tuhan, tapi yang artinya melihat Tuhan itu adalah melihat Tuhan itu bekerja di dalam kehidupannya. Hari-hari ini anak muda, baik itu setiap kita umat-umat Tuhan, kalau kita ingin melihat Tuhan, Tuhan berkarya dan bekerja dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita melihat karya Tuhan tanpa kekudusan dalam hidup kita. Dan Tuhan berkata satu hal, satu di dalam hati saya, hari-hari ini orang yang kudus, yang jaga kekudusannya, mengejar kekudusan, Tuhan akan mengurapi orang itu. Hari-hari ini kita butuh urapan Tuhan, saudara. Apapun yang kita lakukan, kita itu butuh urapan Tuhan hari-hari ini. Saya percaya sebagai sekolah, mahasiswa,
Sebagai seorang pelajar, kita butuh urapan Tuhan supaya jadi seperti Daniel yang 10 kali lebih cerdas. Seperti Daud juga, mungkin dia cuman punya sesuatu yang kecil, cuman punya ketapel. Tapi kalau kita punya hidup di dalam kekudusan, saya percaya sesuatu yang kecil pun Tuhan bisa melakukan perkara yang besar melalui sesuatu yang kecil yang ada di dalam hidupmu. Bukan karena kuat dan gagahmu, tapi karena urapan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Tuhan berkata, aku akan mengurapimu melebihi teman-teman sekutumu sebagai tanda kesukaan. Saya percaya akan ada perbedaan orang yang sungguh-sungguh menjaga kekudusan, hidup di dalam Tuhan. Mari saudara, sampai sini saja dan kita belajar dari 4 poin ini. Kita belajar bahwa biar setiap kita yang hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam roh, akan mengakhiri dengan roh, bukan dengan daging. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, sempurnakan Tuhan hidup kami Tuhan, supaya kami terus ada di jalan-jalan-Jalan-Mu, dalam kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami terus Tuhan hidup menyenangkan hati-Mu dan peroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, sempurnakan firman ini Tuhan, berkatalah dan berfirmanlah di dalam hati kami, sempurnakan Tuhan perkataan-Mu ini Tuhan, supaya kami bisa melakukan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami percaya Tuhan Engkau berkarya dan menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.